Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudariku seiman yang dirahmati oleh Allah, kiamat pasti akan datang. Dan kita semua akan pasti dihimpun oleh Allah di mahsyar. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun aw aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Ketika orang-orang kafir menentang dakwah dan tidak mau beriman kepada akhirat, mereka mengatakan, apakah ketika kita mati kemudian menjadi tulang belulang akan dibangkitkan oleh Allah? Begitu juga nenek moyang kita yang sudah meninggal dunia puluhan abad, ribuan tahun lalu juga dibangkitkan. Maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya yang awal dan yang akhir akan dikumpulkan di dalam satu tempat yang telah ditentukan, yaitu mahsyar. Mahsyar satu tempat yang sangat menyeramkan. Manusia dikumpulkan oleh Allah sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia dikumpulkan oleh Allah di mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak pakai sandal dan belum dikhitan. Pada saat itu Aisyah mencoba untuk menanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau memang begitu kita satu dengan yang lainnya saling melihat, apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, wal amru asyaddu min dhalika. Perkara yang dihadapi oleh manusia pada saat itu lebih berat, lebih mengerikan daripada saling memandang. Coba bayangkan saat matahari terik didekatkan oleh Allah sejengkal. Kemudian manusia ada yang tenggelam di keringatnya sampai mata kakinya, ada yang lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang tenggelam sampai telinganya, pundaknya, ada yang tenggelam di dalam keringatnya hingga 70 hasta. Subhanallah. Dan pada saat itu orang tidak memperdulikan siapapun, termasuk anak istrinya, ibu bapaknya dan saudaranya. Itulah yang dikatakan oleh Allah, yauma yafirrul mar'u min akhih. Yauma yafirrul mar'u min akhih, orang melarikan dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, dari bapak ibunya. Wa sahibatihi wa bani, istri dan anaknya. Karena menanggung derita panas yang sangat dan kondisi yang menyeramkan dan kepanikan yang sudah sampai pada titik puncak. Manusia pada saat itu
dikumpulkan oleh Allah sesuai dengan amalnya. Namun ada orang yang berbahagia karena diberikan naungan oleh Allah. Di antaranya adalah sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang diberikan oleh Allah naungan di masa nanti saat terik matahari yang sangat dahsyat karena didekatkan sejengkal dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamul adil, imam yang adil. Pemimpin yang bisa menegakkan kekuasaan dasarnya keadilan dan amanah. Kemudian yang keduanya, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya tertaut dengan masjid untuk ibadah, untuk salat, untuk kajian, untuk i'tikaf. Yang selanjutnya, rajulun syabun nasha'a bi ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar, dewasa dalam keadaan terus ibadah kepada Allah. Ini juga yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, innallaha ajiba ala syabin laisat alaihi subwatun. Allah sangat kagum terhadap pemuda yang tumbuh besar, tidak ada pernah menyimpang. Kemudian yang keempat, rajulun da'adhum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Orang yang diajak berbuat nista, diajak untuk berbuat zina oleh perempuan yang cantik, punya kedudukan, lagi kaya, tapi dia sanggup mengatakan saya takut kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Yang kelima, rajulani tahaba fillah, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, ketemu karena Allah, pisah juga karena Allah. Dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Memberi juga karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, maka akan diberikan naungan oleh Allah. Adapun yang keenam, rajulun tasaddaq, orang yang bersedekah. Fa akhfaha, kemudian dia sembunyikan, saking rapinya, jangankan tetangganya, orang kanan kirinya, ibaratnya hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuhu, saking rapinya, saking samarnya, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh adalah rajulun dzakarallaha khaliyan wa fadat ainah, orang yang berzikir kepada Allah sendirian, meneteskan air matanya. Inilah air mata yang mahal, air mata yang mendatangkan kecintaan kepada Allah, air mata yang mendatangkan naungan di masa nanti tidak ada naungan. Sehingga Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang lainnya, ainani lan tamassahuman nar, 2 mata yang tidak pernah disentuh oleh neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrisu fi sabilillah, mata yang begadang untuk menjaga perbatasan negara Islam dalam rangka jihad untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, kita pasti akan dihimpun oleh Allah di mahsyar. Nasib kita, apakah orang yang telah saya sebutkan tadi berbahagia, mendapatkan naungan, atau bahkan merana sengsara yang begitu sangat mengerikan? Tergantung amal kita. Dan termasuk juga yang mendatangkan naungan adalah sedekah. Yang juga nanti dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sekarang berinfak di jalan Allah, bersaudara karena Allah. Semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di mahsyar, diberikan syafaat dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan amaliyah kita semuanya.
Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal adzim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.